Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faskoli Amanda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membaca cerpen atau cerita pendek yang berjudul Dua Arah, karya dari Gatot Sarmidi. Mereka berbisik, janganlah berisik. Mereka melakukan perjalanan, memang tak punya banyak cukup waktu. Burung-burung yang ada di tempat itu, ada yang terbang, ada yang hinggap. Lihat, di situ terdapat pohon ara namanya. Mereka tak banyak tahu nama pohon itu. Di sana mereka berjalan lagi cukup jauh hingga tersesat. Mereka berpisah lalu kembali bertemu di satu jalan yang licin. Mereka kemudian bersalaman. Tak ada cerita lagi, akan tetapi pertengkaran itu menjadi setelah mereka tak mampu menemukan jalan keluar. Apa artinya nama yang pernah diukir? Mereka tersesat lagi. Jalan yang licin itu kemudian memisahkan mereka. Satu-satu terperosok di jurang yang berbeda. Matahari membuat pemandangan silau. Jurang kanan dan kiri, satu terjatuh ke kanan dan satu terjatuh ke kiri. Akhirnya mereka harus lagi menempuh jalan yang berbeda. Atau sayang, sulit dipahami. Mereka telah terjatuh dan sulit bersatu. Dua pohon besar, setiap tikungan jalan semacam beringin. Orang itu menuju pohon ara. Tidak banyak yang mengenal orang itu menuju satu pohon. Kemudian pohon satunya, dua pohon ara ada di depan laboratorium. Siapa yang menanam? Dari mana asalnya? Dihuni hantu apa tidak? Tak ada yang berani bertanya. Tak pernah ada yang bertanya. Cukup sensitifkah untuk dikatakan? Hanya seorang guru biologi yang dianggap perangkap dukun oleh guru lain yang memberikan penjelasan singkat. Ia hanya mampu berusaha memberi penjelasan dengan estimasi mengawur. Dia yang disebut oleh dia berdiri di pohon ara. Orang itu yang kau tahu, dia adalah seorang kuli bangunan. Dua buah arah di tempat yang berbeda. Dua pohon ini bukan yang dijelaskan oleh guru biologi di dekat laboratorium. Kuli bangunan itu hanya memberitahu dua pohon ara yang dibiarkan tumbuh dan hidup. Tak ada yang berani menebang, termasuk dirinya. Angker sebutannya. Kau ceritakan pohon ara tumbuh sejodoh. Dia ingin tahu dan penasaran. Suatu pohon laki-laki dan satu pohon wanita. Ada apa di pohon ara sejak lama? Versi lain, satu kakaknya dan satu adiknya. Entah sudah berapa umurnya. Kuli bangunan ada di dekat pohon ara. Ia melakukan perjalanan ke sana. Dua pohon ara menjadi cerita. Tak ada yang datang ke pohon kecuali dia. Walaupun tampaknya dua pohon itu hanya biasa-biasa saja. Kata kuli bangunan, sejak aku tinggal di bangunan itu mendapat cerita dari Mandar. Ia mengatakan tidak atau iya. Aku tak pernah datang ke hutan. Dua pohon ara di persimpangan jalan. Langit biru dalam tangannya ini potret saja. Kuli bangunan itu menyebut dia. Wartawan muda katanya. Hanya seperti itu. Berbeda dengan dua pohon ara di sebelah laboratorium. Ingat perkataan guru biologi itu. Ia pernah memberikan pesan kepada murid-muridnya, tetapi guru biologi itu tak kenal bangunan yang kau sebutkan itu. Ia tidak mengenalnya. Dia hanya seorang guru. Mana bisa kuli bangunan tak memberikan keterangan. Wartawan itu terus bertanya. Guru biologi tak dia kenal hingga tidak mendapatkan keterangan lebih banyak. Wartawan itu pergi saja. Bisa saja, tapi guru itu tak pernah pergi ke warung kopi atau kemana. Dia hanya memperkenalkan pohon ara kepada murid-muridnya karena letaknya di dekat laboratorium. Makanan ini gurih. Kuli bangunan itu terheran juga. Orang-orang di warung menghebohkan dua pohon ara. Namun, mereka tidak membicarakan dua pohon ara yang diketahui kuli bangunan. Guru biologi turut mengopi di situ. Mak Yeti, pemilik warung, jelas tidak banyak tahu pohon ara yang dihebohkan orang. Sebenarnya dua pohon itu tidak apa-apa, tidak roboh atau tersapu angin ribut. Hanya dua pohon tanpa ada cerita apa-apa. Tetapi Manor Tebu itu memperkenalkan dua pohon ara menjadi sebuah dongeng yang tak pernah ditulis dalam bentuk apapun. Dua anak laki-laki bersepeda berteduh di situ
itu suatu siang. Dari cerita yang didengar Kuli Bangunan, dia telah melakukan perjalanan yang cukup jauh. 2 pohon ara menjulang ke langit di tepi jalan yang berbeda, lalu terlihat laut. Dari atas bukit, Kuli Bangunan itu melihat 2 anak laki-laki yang sedang merasa lelah. Mereka mengambil air mineral dan meminumnya. Mereka berbincang tentang benda-benda berbentuk saja di bawah pohon ara yang terjadi tanpa mereka mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, dan dia hanya berteduh. Tidak ada keinginan apapun kecuali melepas lelah. Pohon ara hanya bagian dari berkilometer mereka bersepeda. Aku di bangunan itu berlama-lama di sana karena perjalanan menempuh ke pohon ara cukup jauh dari rumah. Hanya sekedar ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh mandor bangunan tadi. Tak pernah terpikirkan arti dari pohon ara pada benang dirinya. Dia bercerita tentang anjing pemburu. Kok dia malah bercerita tentang memburu nasi goreng anjing? Dia mengumpat karena jengkel. Setelah mengumpat dia kelaparan, lalu dia bertanya, "Aku lapar sekali, kita makan apa malam ini?" "Nasi goreng," jawab dia. "Ini nasi goreng lagi," dia mengumpat lagi. "Mau makan tidak? Aku cuma punya 1 bungkus nasi goreng," jawabnya polos. Dan berpikir 1000 kali, masih untung di dalam hutan ada sebungkus nasi goreng malam-malam. Mengumpat lagi, dijamin dia akan tambah kelaparan.